sebenarnya tuh Montessori itu apa sih gitu, dan kenapa Hmm. sih orang tua tuh sebenarnya harus tahu tentang Montessori itu apa, dan bahkan banyak kan gitu persepsi Montessori itu biasanya tuh hanya sekedar sekolah gitu, atau PAUD yang mahal, atau apa ya sebenarnya kayak lebih eksklusif seperti itu gitu. Jadi sebenarnya Montessori ini apa? Apakah sebuah Ya. ilmu atau terapan atau apa? Supaya Mom and Dad juga paham sebenarnya. Montessori adalah sebuah metode pendekatan, ya, approach pendekatan terhadap pendidikan yang mana sekarang ini di tahun 2022 ini kita juga banyak sekali dengar Montessori bisa diterapkan dalam parenting, dalam pengasuhan anak-anak di rumah. Ya, dan benar sekali. Dan bagaimana Montessori ini secara holistik bisa membantu anak-anak untuk mencapai dirinya ini terkonstruksi secara penuh. Tidak ada bolongnya. Kalau orang dewasanya mau menghormati, menghargai, serta memberikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kebebasan dalam limitasi yang jelas. Jadi, kalau singkatnya Biung ya, jadi Montessori itu apa? Montessori adalah pendekatan yang sangat humanis untuk membentuk anakmu menjadi anak yang berkepenuhan. Seperti itu, Biung. Luar biasa. Karena benar selama ini orang berpikir Montessori itu hanya sekedar pakai play kit gitu, atau hal-hal yang berkreativitas gitu ya. Tapi ternyata lebih jauh ya. Lebih jauh dari itu, ini adalah metode pendekatan, dan memang kalau yang namanya metode pendekatan udah pasti ada engagement ya, Miss ya. Mungkin Miss Rosa bisa memberikan sedikit pemaparan gitu, misalnya kapan anak itu mulai sadar bahwa dia perlu berbicara, karena kan itu nggak ada apa ya patternnya ya, kamu harus mulai berbicara umur sekian, tapi membuat dia sadar. Nah itu gimana tuh, Miss? Ini agak Iya. menakjubkan ini temanya. Oke. Wah, temanya ajaib sekali gimana mengenai berbicara dan kita kaitkan dengan ilmu Montessori ya. Terima Betul. kasih buat pertanyaannya, ini sangat menarik sekali. Jadi seperti ini, Montessori katakan ya, dia mengkritik mengenai pendidikan. Saya buka dari situ dahulu. Bahwa pendidikan itu sangat teoretik katanya. Pendidikan itu teoretik banget, terstandarisasi sih boleh, tapi sangat teoretik dan tidak melihat dari sisi psikologisnya anak. Jadi kita mulai dari situ. Jadi seperti Biung bilang, kita bisa jadi menstandarkan anak usia segini harus sudah ngomong. Anak ini, yes, betul sekali. Kalau kita lihat ya di media sosial, di laman internet, di buku-buku, memang ada juklaknya. Ya setidaknya penelitiannya anak di usia 1 tahun kita sudah mendengar dia mulai punya intentional words di usia 1 tahun. Lalu di usia 18 bulan mereka mulai punya kosakata yang banyak sekali. Bisa 50 kosakata ataupun lebih dan kebanyakan kata benda. Di usia 2 tahun, itu dimana anak-anak mulai merangkaikan kata-kata menjadi satu kalimat yang pendek. Tentunya karena intentional words-nya di umur 1 tahun, lalu di 18 bulan, 1,5 tahun itu ada yang namanya explosion. Ledakan berbicara berarti ada proses yang terjadi antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Montessori menekankan, kalau kita mau memberikan pendidikan, kalau kita mau menolong anak, kita mau mensupport anak, nomor 1, kamu harus kenal dulu anaknya. Ya, jadi kamu harus kenal anaknya. Yang kedua, kamu harus tahu kebutuhannya saat ini. Kebutuhan nggak selalu mainan. Iya, Kebutuhan betul. tidak selalu makanan, tapi ada yang lebih dari itu. Dan itu harus kamu perhatikan, yaitu kebutuhan jiwanya dia, kebutuhan dirinya dia untuk diisi juga sama kita. Lalu, Montessori juga katakan, kalau pendidikan itu mau melangkah dan menghasilkan yang sangat luar biasa, akan menolong anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkepenuhan, dia bilang pendidikannya harus mempertimbangkan sisi psikologis anak. Nah, inilah yang menarik, Biung. Ya. Dalam kacamata Dr. Maria Montessori,
bahwasanya pendidikan itu yang orang tua mau kasih atau guru mau kasih harus mempertimbangkan psikologis anak. Berarti kita harus lihat dulu anaknya, observasi dulu anaknya. Ini anaknya oke nggak? Dia happy atau tidak? Dia merasa nggak dia dicintai? Dia merasa nggak dia itu diakuin keberadaannya? Itu lapisan pertama. Oke. Setelah dia menemukan dirinya dilihat, dihargai, diakui, nanti akan masuk lagi nih, Biung. Ke tingkatan Iya. berikutnya adalah aku mau mencoba. Aku mau mencoba, Iya. aku beradaptasi, dan di situ dia harus tinggal di lingkungan, kata Maria Montessori. Anak itu harus tinggal di lingkungan di mana orang dewasanya itu berbicara. Jadi masuk akal Iya, dong ya. betul. Orang dewasanya harus berbicara. Di usia 0 sampai 1 tahun, orang dewasa yang berbicara di lingkungan di mana anak ini bertumbuh, maka anak ini menyerap kata-katanya. Dan di usia kurang lebih di 7 bulan, kurang lebih ya, 7 bulan, nih ada grafiknya. 7 bulan anakmu lagi tinggi-tingginya grafik untuk penyerapan mengenai bahasa. Jadi bukan di 1 tahun, bukan di 2 tahun, tapi di bawah 1 tahun. Makanya jangan kira anak bayi tidak ngerti apa yang kita katakan. Dikarenakan dia punya otak yang namanya absorbent mind, kata Maria Montessori. Otak yang bisa menyerap segala sesuatunya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dicium, apa juga yang dirasa, apa yang diraba. Semuanya diserap menjadi impresi. Impresi dan impresi secara repetitif menjadi persepsi. Persepsi akan membawa pemahaman. Kalau bicara tanpa makna, pasti kamu juga deg-degan. Kenapa ya? Anakku bicaranya begitu. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang suka deg-degan? Ketika anak bicaranya, sepertinya nggak nyambung. Nah, ya kan? Udah ngomong, tapi nggak nyambung. Ayo, kenapa itu? Iya, Nanti kita betul, bahas betul. lain kali ya. Iya. Kadang-kadang bahasanya bahasa planet ya, Miss. Mereka Bahasa bikin planet. istilah Betul, sendiri. betul. Ada yang berbahasa planet, ada yang berbahasa manusia, tetapi nggak nyambung. Nah, maka Iya, daripada betul. itu, yuk kita harus tahu kapan sih penyerapan anak yang paling tinggi mengenai bahasa ini. Kalau kita tahu, kita tidak menyia-nyiakan waktu. Perlu nggak anak belajar bicara? Perlu. Tetapi, siapa yang akan ngajarin dia bicara? Nggak ada. Kita hanya perlu ada untuk berbicara sama anak, itu memfasilitasi. Tetapi anak itu sendiri yang akan memampukan dirinya untuk bisa bicara. Loh, mulutnya kan mulut dia, bukan mulutnya kita, ya. Anak tidak lip sync. Iya, betul, Miss. Betul. Ini aku juga apa namanya, kok ternyata ada ya gitu titik kesadaran bahwa anak itu perlu bicara gitu, bukan kita yang aduh 2 tahun ini belum berbicara gimana gitu. Bukan kita yang panik, ternyata ada titik sadarnya ya. Ada titik sadarnya di mana dia melihat, menarik ya, bibir manusia itu buka tutup, ada bunyinya, ada suaranya. Dari semua bunyi-bunyian, anak paling suka adalah suara mamanya, ya. Saya suka sekali kata Biung tadi, engagement. Biarkan engagementnya tinggi. Kalau mama-mama di sini yang mengerti Instagram, mencari engagement gimana caranya? Dengan bertanya. Nah, sama juga betul. sama anak-anak. Jangan lupa kita tanya sama anaknya, tapi apa pertanyaannya? Nah, ini dia. Kalau kita bertanya sama anak hanya sekedar yes or no, itu pendek banget kan. Tapi kalau kita bertanya sesuatu yang dia bisa ceritakan, itu jauh lebih baik. Maka daripada itu, kita pun perlu ada yang namanya aktivitas serve and return. Apa ini aktivitas serve and return? Ini aktivitas main sebetulnya, Biung.
Iya. Main yang bisa mensupport mereka punya kemampuan bicara dan bahasa. Search dan return ini terjadi di usia 1 tahun. Anaknya kasih, kita ambil. Dia search, kita ambil, terus kita balikin lagi. Ya, bagaimana kita punya yaitu feedback kepada anak-anak kita. Coba, kalau misalnya anak itu ngasih kita, mah, kita ambil terus kita diemin. Gak ada returnnya. Sayang kan? Justru anak itu perlu punya kompetensi bahwa ada saya dan kamu, bahwa saya tahu saya itu siapa dan saya itu terlepas dari kamu walaupun kamu adalah orang tua saya. Dan kamu punya dirimu sendiri, kamu punya pemikiranmu sendiri. Selain kompetensi individuasi ini, anak juga harus punya kompetensi simbolik. Ketika kompetensi simboliknya terjadi di mana bahwa aku tahu ini cara mainnya gimana. Aku tahu ini ada alat fungsinya gimana. Nah, itu bermain buat anak-anak karena fun. Menyenangkan. Saya dengan objek. Saya tahu di lingkungan ada objek. Nah, ketika masuk ke objek, orang dewasanya kasih kosakata. Nah, di situ kekerenan yang terjadi luar biasa. Anak jadi tahu, oh, ini namanya bola. Karena mamanya bilang, bola. Berkali-kali dia ambil, mamanya bilang, bola. Jadi konsistensinya juga anak cari. Carinya di mana? Di lingkungan sama di orang dewasa. Ya, jadi ada 2 tadi, kompetensi, individuasi, simbolik, dan yang terakhir, kompetensi dan perkembangan bahasa. Kompetensi bahasa ini akan memampukan anak-anak kita udah pasti dibicara, ya. Saya, kamu, dan objeknya mana ya? Ini dari objek. Saya, kamu, objek. 3 titik seperti triangles. Bahwa aku lihat objek, tapi aku nggak ngerti nih, ini namanya apa. Saya lihat ke kamu, kamu jawab gelas katanya. Oh, saya balik lagi gelas. Jadi memahami, berarti disimpulkan betapa kehadiran orang dewasa yang memahami tumbuh kembang anak, memahami pengetahuan akan kebutuhan anak untuk mensupport dia bicara itu apa saja, sangat dibutuhkan oleh si anak. Sehingga kita nggak begini nih, ini kebanyakan ibu-ibu. Anaknya belum melihat ke kamu, ini objeknya. Baru anaknya begini, nggak lihat ya. Terus udah gitu, kita sebagai orang dewasa ya udah bilang, ini loh nak, ini gelas. Biasanya kita gitu. Iya, betul. Begitu. Atau misalnya, pakai kartu. Nah, namanya orang yang kita mungkin belum terlalu mengerti ya bagaimananya, paling gampang yang kita tahu pakai flashcard biasanya. Yes, betul. Nah, apa yang terjadi misalnya Rasa punya flashcardnya bunga warna biru ya. Lihat bunga. Ikan. Oke, ini ikan warna kuning, ikan gitu. Nah, kita berusaha katanya, aku berusaha menstimulasi anakku. Aku kasih dia banjirin dengan kosakata, dengan kata-kata. Tetapi balik lagi sebetulnya anak bisa dengar dan menyerap. Tapi kalau dia nggak tahu dirinya punya kemampuan, lah dia nggak akan bisa tahu sebetulnya dia juga bisa bicara. Kalau dia tidak tahu juga bahwa ternyata ada yang namanya material dan bisa berfungsi, ya, dia menurut dia, aku nih hidup di mana? Dia juga bingung. Tidak ada satu struktur yang jelas. Maka bicara bukan sekadar bicara. Bicara harus pakai makna dan juga in context. Dan anak-anak yang bisa dibilang kemampuan bicaranya nih kok belum mumpuni ya. Kita juga secara situasional kita perlu untuk sedikit membuat skenario dalam rumah gimana supaya dia terpancing untuk berbicara. Contohnya,
Kalau misalnya anaknya nunjuk aja, jangan langsung kasih. Iya. Ditunjuk, lalu kita tunjuk barang yang bukan dia tunjuk. Lalu kita kasih kosakatanya kotak biru atau kotak merah. Dia maunya kotak merah. Tapi kita sengaja kita kasih tambahan kotak biru atau kotak merah. Karena setiap anak-anak seharusnya suka untuk memilih. Lalu, Oke. dia tunjuk kotak merah. Ya kita harus bisa untuk memahami. Jangan kita paksa. Jawab dulu, baru mama ambil. Kan dia tidak terbiasa nih. Kotak merah. Sebentar ya, mama ambil kotak merah. Ambil, lihat dia, bilang kotak merah. Sambil harus punya iman, kita lagi nyiremin. Satu saat dia akan ngomong sama kita. Kotak merah, apa mau nasi, mau makan. Ini enak, ini nggak enak. Anak perlu untuk bisa berkomunikasi. Karena itu adalah naturnya manusia. Dan Betul. kendaraan komunikasi yang nggak ada yang lain, yaitu bahasa. Satu, self-enrichment. Berarti punya engagement dan memberikan feedback ke anak. Yang kedua, kita perlu masuk ke yang namanya functional play. Functional play itu adalah bermain yang ada fungsinya itu juga sudah pasti itu fungsinya. Saya kasih contoh, Biung. Kita tidak di-endorse. Yes. Kita tidak di-endorse. Ditutupin aja berarti ya. Aku tutupin. Iya betul. Buka, tutup botol ya. Segala sesuatu ini kan ada fungsinya, berfungsi. Lalu yang ini juga kita tidak di-endorse. Iya betul. Tutup Main, langsung. namanya pencet-pencet. Yes, on off ya. Makanya kenapa anaknya tidak mau dibelikan yang palsu. Dia selalu sukanya yang asli. Karena ini berfungsi. Itu masa-masa functional play itu 1-3 tahun. Lalu anak juga punya ketertarikan sama yang namanya buku. Nah, buka-buka buku. Kasihlah yang board book. Lebih mudah buat dia. Lalu, yang ini pasti senang banget nih anak-anaknya nih. Nah, saya tutup lagi. Nah, bisa nyemprot. Apa itu, Miss? Ya. Oke, iya. Iya, betul. Jadi, main. Apapun main, tetapi harus ingat, anak usia 1 tahun biasanya masih masukin ke mulut. Mainan yang besar-besar yang kalau dimasukin ke mulut itu tidak masalah, tidak menjadi perihal yang membuat kita deg-degan. Apalagi kita harus banyak nyanyi sama anaknya, kepala, pundak, kaki. Nah, itu dia. Sambil nyanyi harus sambil tunjuk, ya. Bagaimana bergerak bersama. Jangan lupa anak juga harus mengalami banyak-banyak stimulasi gross motor. Naik, turun, slide, ayunan, lari, jalan, dan bahasakan. Ayo kita lari sama-sama. Nah, sekarang waktunya kita berjalan. Terus-menerus apabila kamu hidup dengan cara yang demikian sebelum kamu ajak dia makan, mandi, tidur, dibahasakan, itu udah showering bahasa dengan kontekstual yang baik dan benar. Sehingga anak itu melalui repetisi, jadi mengerti, oh ini namanya mau mandi. Oh ini sebentar lagi mau makan, ini namanya makan, ini namanya piring, ini namanya sendok, ini namanya garpu, ini namanya apa. Tidak pernah kita berhenti untuk showering dia. Tapi nanti akan ada peraturan ketika anak-anak sudah mulai membangun konsentrasinya di usia 1 tahun plus ini, dia lagi asik banget dengan buka tutupnya. Tidak perlu kita mengintervensi. Apa itu? Kamu lagi ngapain sayang? Terus kita cium pipinya, itu mengganggu konsentrasi. Tugas kita mengantarkan kosakata itu terdengar sama anak ketika dia menyentuh sesuatu, mengalami sesuatu. Itu strictly 1-3 tahun. Itu yang bisa kita lakukan. Hal yang bisa kita investasikan kepada anak-anak kita semenjak dia baik.
bahkan semenjak ada di kandungan, adalah bahasa. Bahasa. Bagaimana kita berbicara sama anak-anak. Yuk hari ini, baik kita sebagai ibu guru, baik kita sebagai orang tua, kita coba untuk lihat mata anak kita katakan sama dia. Karena bahasa itu bisa menembus kalbu yang paling dalam. Bahasa bisa membangkitkan semangat. Bahasa bisa mengangkat diri mereka. Dan melalui bahasa mereka merasa diperdulikan dan dilihat. Betapa ajaibnya ini nih bahasa ya, si penemuan manusia, tetapi hanya manusia kecil itu yang bisa mengusahakan untuk dirinya bisa bicara. Kita tidak akan pernah bisa mengajarkan anak berbicara, tetapi kita bisa mempersiapkan lingkungannya untuk mensupport dia punya usaha yang lagi besar-besarnya nih di 0 sampai 6 tahun ya, untuk dia bisa yaitu berbicara. Yuk, jangan patah semangat ya.